Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz dari Prodi Sejarah Peradaban Islam IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar dakwah Islam perawalnya. Islam sudah masuk ke Indonesia sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, yang dibawa oleh saudagar-saudagar Arab yang sudah membangun jalur perdagangan dengan Nusantara jauh sebelum Islam menyebar luas di Nusantara. Pada mulanya Islam di Nusantara pada abad ke-7 Masehi ini sedikit mengalami kendala dalam menyebarkan agama Islam, karena pada saat itu di dalam masyarakat Nusantara terdapat kasta-kasta yang tidak bisa atau yang dapat menghalangi penyebaran Islam pada saat itu. Dalam historiografi Jawa menyebutkan bahwa Sultan Al-Gabah mengirimkan 20.000 keluarga muslim ke Pulau Jawa. Namun banyak di antara mereka yang tewas terbunuh dan yang tersisa hanya 200 keluarga. Kemudian Sultan Al-Gabah dikisahkan marah karena peristiwa tadi tersebut. Kemudian mengirim ulama, syuhada, dan orang sakti ke Jawa untuk membinasakan para jin, siluman di Pulau Jawa tersebut. Akhirnya salah satu ulama sakti tersebut itu adalah Syekh Subakir. Siapa sih Syekh Subakir tersebut? Syekh Subakir merupakan ulama sakti yang dikenal sebagai seorang wali keramat dari Persia yang dipercaya telah menanam tumbal di sejumlah tempat di Pulau Jawa agar kelak pulau tersebut dapat dihuni oleh umat Islam. Di sejumlah tempat di pantai utara Jawa yang dikenal sebagai makam panjang, baik yang terdapat di Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, dan Jepara, diyakini sebagai kuburan atau bekas petilasan Syekh Subakir. Istilah memasang tumbal dalam kisah Syekh Subakir ini berkaitan dengan usaha rohani menyucikan suatu tempat dengan cara menanam tanah di tempat yang dianggap angker. Kisah-kisah legendaris tentang kedatangan orang-orang lor asal Persia dan tokoh Syekh Subakir tidak saja meninggalkan jejak pada catatan-catatan historiografi, melainkan menjadi cerita lisan yang dikaitkan dengan keberadaan makam-makam tua yang dikeramatkan masyarakat. Kemudian fakta sejarah terkait belum dianutnya agama Islam oleh penduduk pribumi Nusantara itu terlihat pada akhir abad ke-13. Sewaktu Marco Polo kembali ke Italia lewat laut dan sempat singgah di negeri Perlak. Saat itu Marco Polo mencatat bahwa di penduduk Perlak terbagi menjadi atas 3 golongan masyarakat. Yang pertama Muslim Cina, yang kedua Muslim Persia, dan yang ketiga penduduk pribumi yang masih memuja roh-roh atau animisme dan dinamisme. Kemudian pada perempat akhir abad ke-14 terjadi perpindahan penduduk muslim, itu penduduk muslim Cina di daerah Konton, Yongzhou, dan daerah keselatannya. Mereka itu menghuni pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Kemudian
dalam 7 kali muhibahnya perjalanannya Laksamana Cheng Ho tersebut ke selatan, tercatat bahwa Islam belum dianut oleh penduduk pribumi secara luas, karena pada saat itu penduduk Nusantara itu terdapat kasta-kasta yang tidak bisa sembarangan orang menyebarkan agama, karena pada saat itu yang berhak berbicara agama adalah kaum Brahmana, sementara saudagar atau pedagang-pedagang Islam yang pada saat itu datang ke Nusantara itu kastanya hanya Sudra. Nah, meskipun penyebaran Islam pada saat itu belum luas, tapi sejumlah bukti arkeologi menunjuk bahwa beberapa dari keluarga raja dan pejabat tinggi Majapahit pada waktu itu diketahui telah menganut agama Islam, sebagaimana terbukti pada situs nisan Islam di Troloyo yang menunjuk bahwa adanya komunitas Muslim pada masa kejayaan Majapahit. Hal ini dikuatkan dengan berita keberadaan Masjid Agung atau Masjid Agung di selatan lapangan Bubat, sebagaimana tercatat dalam Kidung Sunda. Contoh arkeologi lainnya yang terdapat di Tralaya yaitu batu nisan yang digunakan itu menggunakan angka tahun Saka dan angka Jawa kuno, bukan tahun Hijriah dan angka Arab. Berarti itu menunjukkan bahwa bukti bahwa yang dikubur di makam tersebut itu adalah Muslim Jawa, bukan Muslim non Jawa. Kemudian dalam historiografi Jawa disebutkan bahwa putri seorang penguasa Surabaya bernama Aryo Lembusuro diperistri oleh Raja Majapahit yaitu Brawijaya yang ketiga. Raja Surabaya yang bernama Aryo Lembu tersebut adalah seorang penguasa yang beragama Islam. Nah, kemudian putri Aryo Lembusuro yang lain dikisahkan menikah dengan tokoh yang bernama Aryo Tejo, penguasa Islam dari Tuban. Sementara di dalam berbagai sumber historiografi, Raja Brawijaya kelima yang bernama Sri Kertawijaya dikisahkan menikahi seorang muslimah asal Campa bernama Darawati yang datang ke Majapahit membawa pusaka berupa pedati bernama Kiai Jebat Betri dan gong pusaka bernama Maisa Lawung. Nah, makam dari muslimah Campa tersebut ini sampai sekarang masih bisa dijumpai di situs Trowulan di area sekitaran Majapahit pada waktu itu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara yang ditandai oleh hadirnya pedagang-pedagang Arab, Persia pada abad ke-7 Masehi terbukti mengalami kendala sampai masuk pada pertengahan abad ke-15. Ada rentang waktu sekitar 8 abad sejak kedatangan awal Islam. Agama Islam belum dianut secara luas oleh penduduk pribumi Nusantara karena tadi bangsa Nusantara itu masih mengenal kasta, Brahmana, Ksatria, dan lain-lain. Baru kemudian pada pertengahan abad ke-15, yaitu pada era dakwah Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, para tokoh yang dikisahkan memiliki berbagai karomah adikadrati. Sekalipun data sejarah pada era ini kebanyakan berasal dari sumber-sumber historiografi dan cerita tutur atau sejarah lisan, yang pasti peta dakwah Islam saat itu sudah bisa terdeteksi melalui jaringan kekeluargaan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.